Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji Bapak Dr. Andes Taufik, yang terhormat mentor dari Rumah Sakit Umum Daerah Lupit Ibu Dr. Hajah Herlina, yang terhormat Coach Tuti Rohani, dan beserta teman-teman yang saya hormati dan saya sayangi. Dalam kesempatan kali ini, saya Uswatun Hasanah ingin menyampaikan laporan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Pengarsipan dan Pembuatan Database Surat Setoran Pajak di Keuangan APBD Rumah Sakit Umum Daerah Lupit. Adapun latar belakang diangkatnya permasalahan ini yaitu karena belum optimalnya pengarsipan surat setoran pajak di keuangan APBD. Yang dimaksud dengan belum optimal dalam hal ini adanya penyimpanan arsip surat setoran pajak yang belum sesuai dengan jenis pajaknya. Kedua, tidak ada database surat setoran pajak. Hal ini menyebabkan penumpukan dokumen di sembarang tempat, misalnya di dalam laci, kemudian di dalam map-map, dan terkadang menyebabkan dokumen tersebut hilang. Dan yang lebih penting, sulit diketemukan kembali surat setoran pajak dengan cepat dan tepat. Ini adalah contoh keadaan arsip SSP yang ada di ruangan kami, yakni seringkali bertumpuk dalam map map-map yang berbeda-beda. Kemudian arsip bertumpuk di laci meja-meja yang tidak tersusun dengan rapi. Oleh karenanya, saya menyusun gagasan pemecahan masalah, yaitu optimalisasi pengarsipan dan pembuatan database setoran pajak keuangan APBD Rumah Sakit Umum Daerah Lupit. Terdapat 5 tahapan kegiatan yang telah saya laksanakan. Yang pertama yaitu melakukan konsultasi dengan mentor. Yang kedua, merancang alur pengarsipan surat setoran pajak. Yang ketiga, pengesahan alur pengarsipan surat setoran pajak. Yang keempat, melakukan pengarsipan surat setoran pajak. Dan kegiatan terakhir yaitu melakukan input database surat setoran pajak. Adapun kegiatan telah saya laksanakan dalam waktu 4 minggu. Adapun minggu pertama yaitu difokuskan untuk melakukan konsultasi dengan mentor dan merancang alur pengarsipan bukti setor pajak. Pada minggu kedua, dilakukan kegiatan pengesahan alur pengarsipan bukti setor pajak dan melakukan pengarsipan bukti setor pajak. Di minggu ketiga, difokuskan untuk melanjutkan kegiatan melakukan pengarsipan bukti setor pajak dan melakukan input database bukti setor pajak. Adapun di minggu keempat, dilaksanakan kegiatan input database bukti setor pajak yang belum selesai di minggu ketiga dan melakukan evaluasi. Tahapan pertama dalam kegiatan yang telah saya lakukan yaitu melakukan konsultasi dengan mentor. Tujuan kegiatan ini yaitu untuk mendiskusikan mengenai penerapan kegiatan optimalisasi pengarsipan SSP atau surat setoran pajak, di mana nilai yang diterapkan dalam kegiatan ini yaitu etika publik berupa nilai santun, ramah dan menaati aturan, akuntabilitas berupa nilai tanggung jawab, nasionalisme berupa nilai sila keempat, dan kontribusi terhadap visi misi ini yaitu dengan melakukan konsultasi maka kualitas pelaksanaan kerja akan semakin baik dan mendukung pencapaian visi misi organisasi, yaitu perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dengan pelayanan yang prima dan berkualitas. Berikut ini adalah bukti kegiatan yang telah saya laksanakan, yaitu berkonsultasi dengan mentor dan adanya surat pernyataan mentor yang menyatakan bahwa mentor mendukung penuh dan setuju dengan dilaksanakannya kegiatan ini. Tahapan kegiatan kedua yang telah saya laksanakan adalah merancang alur pengarsipan surat setoran pajak. Pada kegiatan ini terdapat 6 tahapan kegiatan yang dilaksanakan. Yang pertama, mencari referensi alur pengarsipan SSP, membuat alur rancangan pengarsipan SSP, kemudian berkonsultasi dengan BKD khususnya bagian akuntansi yang menaungi mengenai salah satunya pengarsipan setoran pajak, kemudian melakukan konsultasi dari revisi yang telah dilaksanakan dengan BKD tersebut, dan akhirnya dari output kegiatan ini didapatlah alur pengarsipan SSP yang telah disetujui oleh BKD. Nilai-nilai aneka yang diterapkan dalam kegiatan ini, yang pertama yaitu akuntabilitas, ada nilai tanggung jawab dan kepemimpinan, kemudian komitmen mutu, ada inovasi, orientasi, dan
inovasi dan orientasi mutu. Kemudian nilai nasionalisme yaitu pengamalan dari sila keempat. Kemudian ada Whole of Government dan ada etika publik berupa taat aturan sopan dan ramah. Adapun ini adalah berbukti kegiatan yang telah saya lakukan, yaitu mencari referensi alur pengarsipan, berkonsultasi dengan BKD, dan ini adalah alur yang sudah dikonsultasikan dan direvisi. Kegiatan yang ketiga yaitu pengesahan alur pengarsipan surat setoran pajak. Alur yang telah dikonsultasikan dengan BKD ini kemudian disahkan. Ini merupakan mekanisme supaya di keuangan APBD ini ada pedoman yang baku dalam melakukan pengarsipan SSP atau surat setoran pajak ini. Adapun tahapan kegiatannya yaitu meminta verifikasi dari kepala tata usaha dan meminta persetujuan dan pengesahan dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lupit. Adapun output yang ada dari kegiatan ini yaitu tersedianya alur SSP atau alur pengarsipan surat setoran pajak yang telah disahkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lupit. Nilai aneka yang diterapkan dalam kegiatan ini ada nilai akuntabilitas berupa kejelasan, konsistensi, dan transparan. Kemudian nilai nasionalisme berupa pengamalan dari nilai sila keempat. Ada etika publik berupa sopan santun, cermat, dan taat aturan. Kemudian anti korupsi berupa tanggung jawab. Dan komitmen mutu berupa peningkatan mutu, efisien, dan efektif. Berikut ini adalah bukti kegiatannya, yaitu alur pengarsipan dan pembuatan SSP yang telah disahkan oleh Direktur Umum Rumah Sakit Lupit. Kegiatan yang keempat yaitu melakukan pengarsipan surat setoran pajak. Kegiatan ini diawali dengan menyiapkan 5 map yang masing-masing diberi identitas berupa map khusus PPN, map pasal 21, map pasal 22, map pasal 23, dan pajak daerah. Kemudian setelah adanya map itu selesai dibuat, SSP yang telah ada itu diklasifikasikan berdasarkan map-map yang ada tersebut. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya surat setoran pajak yang telah dipisahkan berdasarkan map-map yang telah disediakan. Nilai yang diterapkan dalam kegiatan ini ada akuntabilitas, etika publik, anti korupsi, dan komitmen mutu. Berikut adalah bukti kegiatannya ketika menyiapkan 5 map SSP, kemudian memisahkan dan menyusun SSP berdasarkan map-map yang telah disediakan, dan SSP yang telah disusun berdasarkan map-map pasal pajak-pajak yang telah disediakan tadi. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan kelima, melakukan input database surat setoran pajak. Setelah selesai diarsipkan SSP tersebut, kemudian dibuat database. Fungsi database ini sebagai dokumen pengendali, artinya selain ada arsip dalam bentuk hard copy, terdapat juga arsip dalam bentuk soft copy yaitu berupa database. Adapun tahapan yang dilakukan dalam menyusun database yaitu kurang lebihnya seperti ini. Membuat formatnya terlebih dahulu, kemudian melakukan penginputan, mencetak, kemudian meminta pengesahan dari bendahara pengeluaran. Nah, nilai yang diterapkan dalam kegiatan ini ada akuntabilitas berupa integritas, transparan, dan tanggung jawab. Kemudian ada etika publik berupa cermat, taat aturan, dan sopan. Kemudian ada komitmen mutu berupa inovasi, berorientasi pada mutu, efektif dan efisien, serta nilai dari anti korupsi berupa jujur dan disiplin. Berikut ini adalah bukti kegiatannya, yaitu format database yang telah saya susun. Kemudian ini database yang telah di-entry dan ditandatangani oleh bendahara pengeluaran. Dalam melaksanakan kegiatan aktualisasi saya, kemarin terdapat kendala yang saya hadapi. Kendala yang pertama yaitu dalam hal persetujuan mentor sempat mengalami kendala karena mentor sedang berada di luar daerah menjalankan perjalanan dinas. Nah, kemudian saya mencari solusi, yaitu solusinya menjalin komunikasi melalui WA dan mengatur ulang jadwal pertemuan. Kendala yang kedua yang saya hadapi yaitu sulit mengatur waktu dengan staf bidang akuntansi di BKD. Solusi yang saya lakukan yaitu menjalin komunikasi dan berkonsultasi ulang melalui WA dan mengatur ulang jadwal pertemuan. Kendala yang ketiga yaitu pengesahan alur SSP terkendala direktur yang sedang dinas luar,
Sehingga solusi yang saya lakukan yaitu meminta bantuan staf tata usaha untuk memproses pengesahan alur pengarsipan SSP ketika direktur sudah pulang dari dinas luar. Kendala yang keempat yaitu letak dokumen SSP yang terpisah-pisah di berbagai map menyebabkan ada dokumen yang tercecer. Solusinya yaitu meminta bantuan rekan kerja untuk mengumpulkan SSP yang telah dibayar, baik yang ada di dalam meja, di dalam lemari maupun yang ada di dalam map-map yang map-map yang ada di dalam meja-meja. Kemudian kendala yang kelima yaitu minimnya waktu untuk membuat rancangan dan melaksanakan aktualisasi ini. Sehingga solusi yang saya lakukan adalah mengatur ulang jadwal dan mengoptimalisasikan jadwal yang telah diatur ulang tersebut. Dari kegiatan yang telah saya lakukan, saya melakukan evaluasi dan mengambil kesimpulan. Yang pertama, 1. Kemudahan dalam menemukan arsip SSP ini dapat dilakukan karena adanya aktualisasi ini. Jika sebelumnya kegiatan aktualisasi ini belum dilakukan, pencarian SSP itu memerlukan waktu yang lebih lama karena harus mencari di berbagai tempat, misalnya di dalam map, di dalam laci, map pun ada banyak. Jadi harus ditemukan di dalam map mana, kemudian di dalam meja yang mana, seperti itu. Nah, tapi dengan adanya aktualisasi ini, pencarian SSP lebih mudah dilakukan. Kemudian tersedianya database sebagai dokumen pengendali SSP yang telah dibayar. Adanya database ini memudahkan kita ketika memerlukan data yang cepat, kita bisa membuka database. Misalnya kita ingin melihat apakah pajak pada PT X telah dibayar, kita bisa mencarinya di database dengan cepat. Kemudian dengan adanya aktualisasi ini, kemudahan yang ketiga adalah tidak terjadi penumpukan arsip SSP di sembarang tempat, sehingga dokumen SSP lebih aman, lebih tertata rapi dan mudah diketemukan. Kemudian saya mengambil kesimpulan serta saran. Sarannya yang pertama yaitu pengelolaan mengenai arsip dan database ini harus dilakukan dengan lebih cermat dan lebih disiplin. Hal ini diharapkan agar tidak terjadi penumpukan dokumen-dokumen SSP, sehingga dokumen-dokumen yang selesai dikerjakan atau selesai dibayar segera diarsipkan dan disimpan. Kemudian diperlukan adanya komitmen yang terus-menerus dalam menerapkan nilai aneka, sehingga kegiatan dalam pengarsipan ini akan terus berjalan dengan baik. Dan juga saya sebagai PNS, calon pegawai negeri sipil, maksud saya, dalam menjalankan tugas itu wajib menerapkan nilai aneka supaya hasil kinerjanya lebih baik dan lebih baik lagi. Demikian dari saya, terima kasih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya mohon kritik dan sarannya atas apa yang telah saya kerjakan, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.